Spirit Kehidupan kembali menyapa Anda sahabat. Kami sampaikan untuk Anda tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya. Kali ini berjudul Kini dan Sampai Kematian Memisahkan. Saya Uli Manalu. Sahabat, di awal tulisannya ini Pendeta Yowas menuliskan bahwa sudah cukup lama dirinya ingin berkhotbah tentang kematian di dalam ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah. Namun barulah setelah menjadi pendeta sekitar 18 tahun, Pendeta Yowas berani melakukannya. Berkhotbah tentang kematian saat orang bergembira memasuki pernikahan? Iya, alasannya sederhana saja. Kata kematian atau maut adalah kata yang paling dihindari semua orang yang melangsungkan pernikahan. Namun yang tidak pernah absen di dalam semua liturgi pernikahan, setidaknya di GKI. Bukankah semua mempelai harus mengucapkan janjinya untuk mengambil pasangannya sebagai suami atau istri demikian, sampai kematian memisahkan kita? Kata kematian itu seperti begitu bandel mengekor kebahagiaan mempelai tanpa bisa diusir. Tidak diingini namun tak bisa dihindari. Pesan yang penulis sampaikan sesungguhnya sederhana saja, namun mungkin karena begitu sederhananya, banyak pasangan suami istri yang juga mengabaikannya. Pesannya begini sahabat, kematian adalah realitas yang tak terhindari oleh siapapun. Ia bisa terjadi kapanpun, tak terduga dan mengejutkan. Realitas kematian dengan demikian adalah konsekuensi dari kemanusiaan kita yang fana. Karena itu, pada hari sepasang sejoli mengikat janji menjadi suami dan istri, masing-masing sesungguhnya juga harus menyadari bahwa salah satu dari mereka suatu saat entah kapan akan menjadi duda atau janda. Penulis dalam hal ini Pendeta Yowas menuliskan terinspirasi oleh seorang filsuf bernama Jacques Derrida yang berbicara mengenai hukum persahabatan, namun tampaknya relevan bagi relasi pernikahan. Ia berkata memiliki seorang sahabat, memandangnya, mengikutinya dengan matamu, mengaguminya, berarti memahami bahwa salah satu dari kalian berdua akan melihat yang lain mati. Inilah ratapan yang dipersiapkan dan yang kita hadapi sejak semula. Bukankah hal yang sama berlaku bagi perkawinan? Pada detik sebuah perkawinan dimulai, saat itu pula pasangan tersebut harus menyadari bahwa salah satu dari mereka akan menyaksikan pasangannya mati. Sahabat, mengapa khotbah tentang kematian menjadi sangat penting bagi setiap pasangan yang memulai perjalanan hidup bersama mereka? Sebab hanya dengan kesadaran tersebutlah mereka dapat sungguh-sungguh menghargai setiap detik dan setiap hari dari kebersamaan mereka. Kita diundang untuk tidak bersikap taken for granted atas kehadiran kekasih kita. Setiap detik sungguh berarti, setiap hari sungguh berharga, sebab mungkin saja itu menjadi saat terakhir kita berjumpa dengannya. Jeremy Schwartz pernah berujar bijak, hiduplah setiap hari seolah-olah itulah hari terakhirmu. Sebab suatu hari itu sungguh-sungguh menjadi hari terakhirmu. Kita dapat mengubahnya sedikit. Cintailah kekasihmu setiap hari seolah-olah itulah hari terakhir kalian. Sebab suatu hari itu sungguh-sungguh menjadi hari terakhir kalian. Sahabat, Pendeta Yowas teringat pada sebuah nyanyian anak-anak yang berjudul Hari Ini Harinya Tuhan. Liriknya diambil dari Mazmur 118 ayat 24, berbunyi demikian. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lantas sahabat, banyak guru sekolah minggu memodifikasi liriknya demikian. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu,
semua hari-harinya Tuhan. Mazmur 118 ayat 24 ini kerap menjadi mazmur yang digunakan untuk hari Paskah. Tepatnya ayat ini berbunyi, inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Melaluinya umat Tuhan diundang untuk menegaskan bahwa itulah sebuah hari yang menjadi tonggak atau bahkan monumen iman yang teramat penting. Cara berpikir monumentalis ini penting agar pada masa-masa sesudahnya kita memiliki satu tanggal yang mengizinkan kita mengenang dan mensyukuri karya Allah. Tetapi sahabat, modifikasi nyanyian ini kemudian menggeser cara memahami ayat tersebut. Kini iman tak lagi difokuskan pada satu tonggak waktu, namun disebarkan pada setiap hari. Kita lantas tak hanya diajak untuk mengenang sebuah momen atau monumen sejarah masa silam, namun menemukan karya Allah di dalam keseharian hidup kita. Kedua cara pandang itu mungkin memperkaya setiap pasangan yang menikah untuk memahami bahwa hari perkawinan mereka maupun keseharian mereka adalah karya cinta kasih Allah. Karena itu mereka pun diingatkan untuk menghargai keseharian itu. Apalagi jika disertai kesadaran bahwa mungkin inilah hari terakhir perjalanan mereka berdua. Sahabat, Pendeta Yowas percaya bahwa di dalam setiap relasi, masa kini merupakan wahana terbaik untuk memaknai relasi tersebut. Kemungkinan bahwa hari ini adalah hari terakhir bagi setiap relasi memberi kita kesadaran bahwa setiap saat, artinya setiap masa kini, sungguhlah berharga. Ucapan yang sangat terkenal dari Bill Cain mengingatkan kita tentang hari ini. Ia berkata, "Yesterday is history. Tomorrow is a mystery. Today is a gift of God, which is why we call it the present." Selain Bill Cain, ada 3 orang lain yang berucap kurang lebih sama. Yesterday is gone, tomorrow has not yet come. We have only today. Let us begin. Mother Teresa, it's being here now that's important. There's no past and there's no future. Time is very misleading thing. All there is ever is the now. We can gain experience from the past, but we can't relive it. And we can hope for the future, but we don't know if there is one. George Harrison, the past is ghost, the future a dream, and all we ever have is now. Bill Cosby. Sahabat, Pendeta Yowas sengaja tidak menerjemahkan kalimat Bill Cain dan 3 penulis lainnya sebab terdapat makna ganda dari kata present yang dipakainya. Di dalam bahasa Inggris, present berarti masa kini dan hadiah. Bagi Cain, masa lalu dan masa depan tak dapat kita hadiahkan kepada siapapun sebab ia telah menjadi sejarah atau masih berupa misteri. Namun masa kini, present, sungguh-sungguh nyata dan karenanya ia adalah hadiah, present, dari Allah. Ketika merenungi kalimat Cain ini, penulis dalam hal ini Pendeta Yowas lantas juga disadarkan bahwa masa kini bukan hanya hadiah Allah bagi kita, ia juga harus menjadi hadiah kita bagi Allah dan sesama. Itu sebabnya setiap relasi yang sehat tentulah diwarnai oleh komitmen orang-orang di dalamnya untuk menghadiahkan hidup mereka pada orang lain pada masa kini mereka. Lantas bagaimana menjadikan masa kini kita sebagai hadiah bagi orang lain atau dalam percakapan kita di atas pasangan hidup kita, yaitu dengan memberikan diri kita sepenuh-penuhnya, dengan hadir sepenuh-penuhnya bagi mereka. Singkatnya sahabat, kehadiran, presence, sebagai pemberian, present, pada masa kini, present, membuat relasi berbunga indah dan berbuah lebat. Di tulisannya ini, Pendeta Yowas juga ingin membagikan pandangan seorang teolog bernama Paul Tillich di dalam buku yang berjudul Eternal Now di tahun 1963 yang sebenarnya merupakan kompilasi khotbah-khotbahnya. Paul Tillich membahas persoalan waktu secara apik. Pada akhir pasal 11, buku tersebut menunjukkan bahwa misteri masa lalu dan masa depan dipersatukan dalam misteri masa kini. Ia berkata tentang ketiga dimensi waktu itu begini.
Kita memiliki masa depan karena kita mengantisipasinya di dalam masa kini, dan kita memiliki masa lalu juga karena kita mengenangnya pada masa kini. Di masa kini itulah kita memiliki kehadiran, presence. Namun tentu persoalan makin rumit ketika kita menyadari bahwa masa kini selalu saja hilang sementara kita memikirkannya. Ia selalu menjadi garis batas yang bergerak terus antara masa lalu dan masa kini, dan karena itu terlalu sukar untuk mengatakan bahwa kita memiliki masa kini. Lantas Tillich mengusulkan sebuah solusi atas kegamangan tersebut. Solusi ini ditemukan pada diri Allah yang kekal. Ia berkata, tidak ada jawaban kecuali dari apa yang merangkum semua waktu yang berada melampaui waktu, Sang Kekal. Setiap kali kita berkata kini atau hari ini, kita menghentikan aliran waktu bagi kita. Kita menerima masa kini dan tak peduli bahwa ia telah pergi pada saat kita menerimanya. Kita hidup di dalamnya dan ia diperbarui bagi kita di dalam masa kini yang baru. Hal ini mungkin sebab setiap momen waktu menggapai Sang Kekal itu. Sahabat, Sang Kekal yang menghentikan aliran waktu bagi kita, ialah Sang Kini, kekal yang menyediakan bagi kita sebuah masa kini yang temporal. Indah sekali bukan? Akhirnya memang kemampuan kita untuk hadir dan menjadikan kehadiran kita sebagai pemberian pada masa kini kepada kekasih kita tak lain adalah respons iman kita pada Allah Sang Kini, kekal yang memungkinkan kita untuk terus merayakan kehidupan dalam aliran masa lalu, masa kini, dan masa depan. Dengan nada pastoral yang kuat, Tillich menutup ulasannya dengan berkata, ada satu kekuatan yang mengatasi kekuatan waktu yang menyedot itu, Sang Kekal. Ia yang telah, sedang, dan akan datang, yang awal dan yang akhir. Ia memberi kita pengampunan untuk apa yang telah lewat. Ia memberi kita keberanian untuk apa yang akan datang. Ia memberi kita keteduhan di dalam kehadiran kekalnya. Sahabat, terima kasih Anda sudah meluangkan waktu bersama kami dalam labirin kehidupan. Bagi sahabat yang membutuhkan naskah cetak lengkap, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Sampai jumpa.